Pak Kasmojo yang pernah membantah itu adalah pembimbing akademiknya Pak Jokowi. Padahal dia membantah. Dan menurut saya bantahan itu ya benar. Karena waktu itu Kasmojo kan belum sarjana. Saya ini kan dosen, orang baru menjadi asisten ahli madya itu kalau sudah sarjana baru asisten ahli madya. Sesudah itu 4 tahun jadi asisten ahli. Sesudah itu jadi lektor moda. Sudah itu jadi lektor madya baru bisa ikut menjadi pembimbing. Nggak bisa dong orang dituduh memfitnah kalau itu tidak dibuktikan lebih dulu. Ini kesekian kalinya Pak menegaskan itu ya bahwa nggak bisa pencemaran nama baik itu didahulukan sebelum pasti bahwa ini palsu atau tidak ijazahnya. Iya, meminjam istilahnya Pak Marwarar itu, Anda harus membuktikan dulu bahwa Anda memang berhak disebut punya nama baik. Apa Anda punya nama baik enggak? Nah kalau punya, tunjukkan ijazah itu punya. Kalau tidak ada, tidak. Kan gitu. Memang ada di dalam hukum kita, siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Kalau saya nyatakan, Pak Rizal, ijazah Anda palsu, saya harus membuktikan. Tapi juga sebaliknya, siapa yang dituduh harus membuktikan bahwa tidak. Lalu adu data, kan gitu ya. Bukan hanya buktikan tidak ada, tidak bisa begitu. Nggak adil namanya itu pengadilan. Yang lain juga siapa yang mendalilkan harus membuktikan, siapa yang dituduh kalau satu dengan sebuah dalil yang disampaikan, maka harus membuktikan sebaliknya. Kan gitu. Kalau Anda bisa membuktikan sebaliknya, ini aslinya kok Anda nuduh sembarang, berarti Anda aman. Kan gitu. Nah ini hukum. Tidak ada urusan dengan pemihakan kepada siapa ini. Dan sekarang di UGM itu, kartu mahasiswa saya masih ada, registrasinya masih ada, tesis saya masih ada di perpustakaan. Saya tes, saya kemarin saya ingin punya tesis S2 saya dan S3 disertasi. Oh gitu Pak ya? Ada. Jadi gampang membuktikannya, enggak rumit kayak ini. Lagi-lagi Mahfud MD kembali merespon polemik ijazah Joko Widodo. Kali ini Mahfud MD angkat suara karena sebelumnya Rektor UGM Ova Emilia membuat pernyataan yang terkesan membela Joko Widodo dalam kasus polemik ijazah palsu. Mahfud MD menyebut ada beberapa kebohongan yang diucapkan Jokowi saat meyakinkan publik bahwa ijazahnya asli. Seperti ucapan Jokowi yang pernah mengatakan bahwa Kasmojo adalah dosen pembimbingnya ketika berkuliah di UGM. Lantas Kasmojo membantah dan tidak mengakui pernyataan Jokowi tersebut. Dan Mahfud MD juga menyoroti kasus tersangka Roy Suryo CS atas tuduhan pencemaran nama baik. Mahfud MD menegaskan harusnya pihak Jokowi membuktikan dulu ijazah itu asli. Barulah Roy Suryo CS bisa dijadikan tersangka atas tuduhan pencemaran nama baik. Pernyataan Rektor UGM Pak Mahfud. Bu Ova, Profesor Ova Emilia itu hari-hari ini atau pekan ini muncul lagi menyampaikan video 9 poin tentang kontroversi lah kira-kira memberikan kejelasan tentang ijazah yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada kepada Joko Widodo. Pak Mahfud, saya kira mencermati itu. Apa tanggapan Pak Mahfud dengan pernyataan terbaru dari Rektor UGM? Saya mengikuti itu, tertulis maupun lisan, melalui video, dan komentar banyak orang. Hampir semua pemberi komentar itu, terutama yang pro pada Roy Suryo CS itu menyatakan Bu Rektor ini membela Pak Jokowi, menyatakan bahwa Pak Jokowi itu punya ijazah asli dan UGM menjamin kebenaran itu berdasar dokumen yang dimiliki termasuk bahwa Pak Kasmojo yang pernah membantah itu adalah pembimbing akademiknya Pak Jokowi. Padahal dia membantah. Dan menurut saya bantahan itu ya benar, karena waktu itu Kasmojo kan belum sarjana. Saya ini kan dosen, orang baru menjadi asisten ahli madya itu kalau sudah sarjana baru asisten ahli madya. Sesudah itu 4 tahun jadi asisten ahli. Sesudah itu jadi lektor moda. Sudah itu jadi lektor madya baru bisa ikut menjadi pembimbing. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Penggugat minta Jokowi dihadirkan di sidang sambil tunjukkan ijazah pengacara tuntutan berlebihan. Nah, teman-teman, ya beberapa kali sidang ijazah Pak Jokowi di Citizen Lawsuit, teman-teman, maka Pak Jokowi tidak pernah hadir dalam persidangan, sehingga ya para penggugat ijazah Pak Jokowi ya sering mempertanyakan bagaimana dengan janji bahwa Pak Jokowi dulunya kan pernah berjanji ya dia tidak akan menunjukkan ijazahnya ya ke hadapan publik hanya kalau di persidangan ya dia datang di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Dan sampai sekarang itu ya selalu diminta dan selalu ditagih, teman-teman, ya karena Pak Jokowi juga tidak pernah hadir dalam persidangan.
hanya diwakili oleh kuasa hukumnya. Nah, ini dikatakan di sini penggugat minta Jokowi dihadirkan di sidang sambil tunjukkan ijazah. Pengacaranya mengatakan bahwa itu tuntutan yang berlebihan. Oke. Pengacara Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi YB Irfan menanggapi permohonan yang diajukan pihak penggugat agar Jokowi hadir di persidangan Citizen Lawsuit CLS terkait kasus ijazah di Pengadilan Negeri PN Surakarta. Nah, memang teman-teman bahwa seperti yang disampaikan oleh kubu penggugat bahwa ya bagaimana mereka ya membicarakan terus membuktikan di persidangan ya tentang ijazah kalau misalnya ya Pak Jokowi tidak hadir dan juga ijazahnya juga tidak pernah ditunjukkan atau hadir. Nah, menurut Irfan menghadirkan Jokowi sambil menunjukkan ijazahnya di persidangan merupakan tuntutan yang berlebihan. Nah, ini ditanggapi oleh pengacara Pak Jokowi bahwa itu adalah tuntutan yang berlebihan. Ya, berkenaan dengan permohonan yang diajukan oleh Muhammad Taufik dan kawan-kawan penggugat supaya memerintahkan Pak Jokowi hadir di persidangan dengan memperlihatkan ijazahnya, ini merupakan tuntutan yang berlebihan dan sama sekali tidak ada relevansinya dengan posita maupun petitum gugatan, katanya di Surakarta. Menurut informasi Komisi Yudisial, ya posita adalah dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Sementara petitum adalah tuntutan apa yang saja yang dimintakan penggugat kepada hakim untuk dikabulkan. Nah, kemudian kalau saya perhatikan posita dan petitum, gugatan sama sekali tidak ada suatu posita atau petitum supaya Pak Jokowi diperintahkan untuk hadir di persidangan, memperlihatkan ijazah sebagaimana yang selama ini dituduhkan sebagai ijazah palsu, ucap YB Irfan. Teman-teman, selain itu YB Irfan juga menyatakan keberatannya atas dihadirkannya pakar telematika Roy Suryo dan ahli forensik digital yaitu Rismon Sianipar dalam sidang CLS kasus ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Surakarta pada hari Rabu. Untuk sidang hari ini dengan agenda pihak penggugat menghadirkan keterangan ahli, sejak awal saya menyampaikan keberatan kepada majelis hakim, ujarnya. YB Irfan mengatakan keberatan itu disampaikan mempertimbangkan objektivitas dan independensi ahli yang dihadirkan dalam persidangan. Nah, kemudian teman-teman, saudara-saudara sendiri mengetahui Bapak Roy Suryo dan Rismon Sianipar berkenaan dengan laporan mengenai dugaan fitnah yang ditunjukkan kepada Pak Jokowi mengenai ijazah palsu di Polda Metro Jaya. Ini kan telah ditetapkan status sebagai tersangka, ujarnya. Sementara itu, kata dia, lingkup gugatan yang dilayangkan di PN Solo juga berkaitan dengan masalah ijazah Jokowi yang saat ini menjadi perkara di Polda Metro Jaya. Sehingga kami menilai apapun keterangan yang disampaikan oleh ahli karena memiliki konflik of interest, benturan kepentingan, maka itu tidak akan independen, tidak akan objektif, ucapnya. Teman-teman, menurutnya apa yang disampaikan ahli Roy Suryo dan Rismon juga akan bertujuan membela kepentingan mereka sendiri dalam statusnya sebagai tersangka. Jadi itulah karena kami keberatan atas keterangan para ahli yang bersangkutan, sehingga sudah selayaknya kami menyatakan untuk tidak bertanya, ucapnya. Namun demikian, kata Irfan, dalam sidang itu dirinya diberikan kesempatan bertanya para ahli yang dihadirkan. Karena saya diberi kesempatan, saya akan menanyakan, tapi pertanyaan saya sebetulnya bukan hal-hal yang sifatnya substansial mengenai pendapatnya. Kami akan mengarah pada status yang bersangkutan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya yang pada saat itu oleh majelis hakim belum mengungkap secara jelas di awal persidangan. Nah, itu teman-teman ya mengenai kasus ijazah Pak Jokowi ini, ya, yang satu mempertahankan bagaimana dengan hal ini dan yang satu ya mengatakan bahwa ini palsu dan lain sebagainya. Ya, jadi titik terang untuk kasus ini
masih belum kita ketahui ya apakah nantinya akan dihadirkan ijazah Pak Jokowi untuk bisa dibuktikan asli atau tidak. Sidang PN Solo, Roy Suryo sebut unggahan ijazah Jokowi berpotensi langgar Undang-Undang ITE. Persidangan gugatan ijazah Presiden ke-7 RI kembali memanas dalam sidang mekanisme citizen lawsuit yang digelar di Pengadilan Negeri PN Solo Rabu 18 Februari 2026. Dalam sidang tersebut, pakar telematika Roy Suryo hadir sebagai saksi dan menyampaikan pandangan tajam terkait unggahan dokumen ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo di media sosial. Teman-teman, Roy menilai bahwa unggahan ijazah tersebut diduga berpotensi melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang ITE. Unggahan Dian Sandi jadi sorotan. Nah, memang teman-teman bahwa unggahan Dian Sandi ini itu yang kata Roy Suryo itu yang mereka teliti katanya. Dalam keterangannya di hadapan majelis hakim, Roy menyoroti unggahan dokumen ijazah berwarna yang disebut diunggah oleh Dian Sandi. Menurut Roy, tindakan itu dapat berpotensi melanggar pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE karena membuat dokumen yang sebelumnya tidak tersebar menjadi dapat diakses dan ditransmisikan secara luas melalui media sosial. Saya bukan ahli hukum, jadi saya hanya menyampaikan alasan kenapa saya menyebutnya pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE karena apa yang dilakukan itu sudah membuat dokumen tersebut dapat diakses dan kemudian dapat ditransmisikan. Sebelumnya tidak ada fisik atau gambar ijazah ini yang beredar di media sosial dalam bentuk gambar berwarna, ujar Roy dalam persidangan. Perbedaan dokumen hitam putih dan berwarna. Roy menjelaskan bahwa sebelumnya memang pernah beredar fotokopi ijazah dalam bentuk hitam putih. Dokumen itu disebut pernah ditunjukkan oleh seorang dekan Fakultas Kehutanan sekitar 3 tahun yang lalu. Namun ia menilai dokumen hitam putih sangat sulit dianalisis dari sisi digital forensik maupun telematika. Hitam putih dari sisi digital forensik dan telematika tidak bisa diteliti atau sangat sulit diteliti karena tidak mengandung unsur warna jelasnya. Roy menambahkan bahwa unggahan dokumen berwarna oleh Dian Sandi justru menjadi titik penting dalam analisis digital forensik yang dilakukan. Nah, teman-teman, silakan memberikan komentar Anda dan kita mengharapkan supaya kasus ini segera selesai dan tidak berlarut-larut sehingga pembuktian dilakukan dan terbukti ijazah Pak Jokowi asli atau tidak.